Terdengar suara jelas. Jelas ada Gun. Jelas ki Gun. Suara bayi nangis. Kamera nyala Gun. Kita baru masuk ke Jatinom. Ini kita langsung disambut. Ada suara bayi. Yang saya curigai justru malah bayi yang kemarin ditumbalkan di alas Jatinom ini dilepaskan atau bagaimana. Coba kita fokus untuk mencari bayi ini. Takutnya ini bayi beneran yo, yang diculik sama rombongan si Segawono. Cek, putar. Mana? Di sana Mas, sini suaranya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Diki, suaranya di situ, Mas. Suaranya di situ. Nah, oke. Kepung. Sel. Hah? Di situ tadi. Di sini lah. Dor, njero kene iki, Dor. Sing njero kene jal. Gosak kowe, ya kono kowe. Ini jere koyung. Bayi itu nang alas ya Allah. Terus aku semut gue. Anu, siapa tahu di bawahan itu loh. Pokoknya itak sob, pokoknya itak iya kok. Planet yo. Malah melekat pisan dan malah bahaya kotaknya. Coba ketutupan kelaras apa gue? Kemangsang. Bukan kelarasan, Mbah. Oh, orang. Kakak. Hah? Gede, kakak. Jelas. Ya. Mana, Mas? Begini. Mana? Aku, Mas. Ini ada bayi itu. Oh, alah. Bayi manusia apa? Bayi apa itu, Mas? Coba cek dik. Anak gua itu, Mas. Oh, bukan. Dicek ya, Mas ya. Bayi manusia itu bukan, Mas. Bayi kunti. Walah, bayi kunti, Mas. Jembut. Oh, coy. Lah. Saya. Nangis ya disusah nih. Jaluk anaknya. Nangis ya ngomong. Baik. Jembut. Mbak. Punten ya, Mbak. Ayo. Oke, susunya petek nang ngene. Iku wae. Saya sekali. Sekiranya Apa ten ya? sekiranya itu bikin anak ya, sambikin anak. Punten. Sambikin anak makane. Remeh. Man sih kok sampe kok kok. Wis ayu dah. Goblok. Ayo coba. Ternyata bayi kuntilanak. Mboh lah, takunku aja gue. Dan jalannya kayak gini buat ini. Gimana, Dos? Ingetan gue kalau Mas, bener, Mas. Assalamualaikum Tante Serangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta Serangga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana manusia? Sahabat-sahabatku, apakah kalian mendapatkan sesuatu dari tugas yang sudah diberikan oleh Yang Sari? Aduh. Nih, Tuan Serangga. Kalau saya suruh ngikutin si Macan Doko malah kacau. Kemarin katanya si Mahaguru Jebat ada di gua.
saya datangi ke sana ternyata tidak ada gua. Dan ternyata kayaknya jawabannya kayaknya loh, kayaknya. Nah, kayaknya kan nggak bisa dipercaya, namanya juga kayaknya. Emperen kayak gitu loh. Ya, kita memang mungkin hanya perlu melatih lagi Macan Doko bagaimana cara kerja kita. Seperti ini. Sebenarnya kita tidak perlu memusingkan Mbah Cepat ataupun Sekawono. Kami para sahabat sudah berhasil untuk menyelamatkan beberapa bayi yang sudah diambil oleh yang kita kira adalah Sekawono. Namun, informasi terbaru, ternyata tumbal bayi ataupun bayi yang hilang di wilayah Jatinom itu bukan ulah dari Sekawono. Lalu? Melainkan ulah manusia yang sedang berguru ataupun mengaji karena ingin mendapatkan sesuatu. Apa berhubungan dengan murid Kuswaya itu? Bisa jadi. Ya benar. Seperti ini. Kita perlu menyempitkan apa yang menjadi tujuan kita. Tadinya kita mengincar Sekawono adalah dalang dibalik semuanya. Ternyata tidak. Memang betul. Mungkin Sekawono adalah makhluk yang sedang digayu oleh manusia yang sedang mencari ilmu itu. Namun, untuk tumbal bayi yang sedang dilakukan, itu murni atas penculikan ataupun yang mengambil adalah manusia tersebut. Bisa jadi itu murid Kuswaya. Jadi, alangkah baiknya, bagaimana caranya kita untuk menangkap manusia itu yang sudah mengambil banyak bayi di wilayah Jatinom. Kemarin menurut informasi juga seperti itu, Tuan Septarangga. Si Ridwan, sedulur kita yang ada di Jatinom, kan mengatakan di dini hari, bayi itu hilang diambil sama sesosok manusia tidak menggunakan pakaian. Kita juga mencurigai itu adalah murid Kuswaya. Nah, di sini saya malah mendapatkan fakta, ternyata murid Kuswaya itu justru tidak ada kaitannya dengan Sekawono atau bagaimana. Saya tidak bisa memastikan dia tidak ada hubungannya atau tidak. Tetapi yang jelas, yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana caranya kita menghentikan manusia yang sedang menggayu ilmu itu. Entah siapa, entah kepada siapa manusia itu menggayu ilmu. Yang jelas kita harus menghentikannya. Terkait Sekawono yang bermusuhan dengan Mbah Cepat, itu hanya permusuhan mereka. Tidak ada kaitannya dengan ini. Andai kata kalian ingin mendekati Mbah Cepat, mungkin bisa kalian lakukan untuk sekedar bersekutu saja. Iya. Seperti itu. Ya seperti ini saja Tuan Septarangga. Nanti coba saya mencari lebih jelas lagi mengenai si guru Handoko. Karena untuk sementara ini kita curigai, ya, guru Handoko itu adalah makhluk yang sering keluar masuk ke Jatinom, dan kita juga menemui identitasnya itu bernama Handoko, ya kan? Ya. Dan terus juga kita pernah melihat guru murid Kuswaya itu berada di depan perguruannya si Mbah Cepat. Cepat. Iya, Maka dari itu Mbah Cepat itu gurunya si murid Kuswaya apa sih Sekawono yang murid gurunya murid Kuswaya itu? Pastikan gue. Yang saya yakini di sini, bayi-bayi yang hilang di wilayah Jatinom bukan untuk keperluan pribadi dari Sekawono, melainkan itu keperluan ataupun syarat untuk kepentingan dari manusia tersebut yang sedang menggayu ilmu. Jadi masalah ini semakin meruncing. Kemana kita harus melangkah dan siapa target yang akan kita urusi saat ini, yaitu manusia yang sedang menggayu ilmu itu. Baiklah. Terima kasih Tuan Septarangga atas informasinya. Sama-sama manusia. Saya akan bergabung dengan yang lain untuk menyelamatkan bayi-bayi yang lain juga. Ada tugas lagi.
cari suami dari Kunti yang sono lu. Anaknya nangis. Suami. Gak usah dipikirin. Anaknya nangis. Kalau ketemu bapaknya ngomong tuh anaknya nangis. Iya, Dia pulang. sama-sama. Oh jenengan tahu mulai Kunti ya? Halo, Wan. Tidak. Assalamualaikum. Baik teman-teman, ini ada berita lagi ya. Ternyata hilangnya bayi yang ditumbalkan itu tidak ada kaitannya, mungkin ya, tidak ada kaitannya dengan si Segawono. Justru ulah dari si murid Kuswaya yang selama ini kita curigai si Mbah siapa? Guru Handoko. Coba nanti, ini beberapa hari saya belum ngabarin si Ridwan sih. Saya coba telepon dulu lah. Teman-teman. Nyambung apa enggak, Mas? Nanti doh. No internet connection ya apa? No itu tidak mas, internet connection itu koneksi. Kalau yes no? Itu tidak. No. Tidak. Hah? Yes no? Enak kok. Yang film-film kayak kan? Oh. Halo, assalamualaikum Mas Ridwan. Sudah berangkat, ini posisi di Jatinom. Iya, di atas. Ya, ini saya malah dapat kabar mengenai hilangnya bayi tersebut, malah justru bukan dari sumbernya, bukan dari Segawono. Namun sumbernya itu justru dari si murid Kuswaya yang kita curigai, si Guru Handoko. Apa jenengan belum mendapat informasi apa-apa mengenai Guru Handoko? Nyalon lurah. Oh. Sampai dapat kabar itu kapan? Kemarin pagi. Musuhnya siapa? Cari barang. Ya, ya. Ya mungkin bisa berkemungkinan sih. Ya wis. Saya nanti mau fokus mencari si murid Kuswaya ini. Kalau seperti ini. Ya nanti tak sampaikan ke teman-teman. Ya wes, matur nuwun. Waalaikumsalam. Apa katanya? Ada fakta yang saat ini sedang ramai di RT-nya Ridwan. Ternyata si Guru Handoko dengar-dengar di tahun 2027 itu mau menyalonkan diri sebagai lurah. Di Jatinom. Di Jatinom, desa Jatinom, karena Guru Handoko kan tahun ini kan sudah pensiun dari guru. Guru kan ngajar di SD. Nah, rencananya mau maju jadi salah satu kandidat calon kepala desa. Nah, menurut beritanya ini kan calonnya ada 4. Yang satu itu mantannya Dongkale yang pernah jadi lurah Dulu. ya. Itu memiliki PO bis. Nah, yang satu lagi ini Singgih. Enggak. S lah ya. Ya, S, inisial. Ini juga memiliki banyak uang katanya. Si Singgih punya banyak uang. Cangkemnya. S gue. Dan B, ini inisial B. Cari ke Pak. Carike juga ya memang sudah mempersiapkan dana untuk pencalonan. Lah si Guru Handoko ini yang katanya ya namanya pensiunan kan memang belum memiliki banyak uang untuk menyalonkan diri. Lah dicurigai dia itu memang melakukan hal ini untuk kepentingannya menyalonkan diri. Bahasane si Ridwan jere sesepuh nang kono lagi ngilmu kon golek welas asih ben bisa dipilih dan dicoblos. Lawan sih gitu. Cari Itu baru curiganya masyarakat dong, Mas. Belum pasti dan nyatane. Tapi kalau kelakuannya seperti ini sampai nyulik bayi masih ya mau dipilih jadi lurah. Ya kan pernah ketemu faktanya tinggal ngomong kayak ada gelem gue. Ya namanya dulu pernah ya, Mas.
kejadian tahun ya kurang lebih saya masih kelas 3 SD. Iya, zaman Krakatau. 99 sampai 2000 lah. Ya. Ya mohon maaf, mbok barangkali ada yang nonton ya. Dia itu usahanya furnitur ya. Furniture. Nah, di desa saya itu waktu itu memang furniturnya banyak. Ya. Nah, sampai akhirnya dia itu melakukan menebar-nebar garam ke setiap genting-genting rumah, ya. Sampai akhirnya ketangkap basah, ternyata ditangkap sama RT-an, akhirnya mengaku pengennya apa? Agar furniturnya itu ramai. Gitu. Jadi tukang-tukang yang lain itu kalah. Ya bisa jadi di tahun ini dilakukan sama si Guru Handoko maksudnya loh. Bisa. Untuk persaingan. Ya namanya juga berguru kan syaratnya kadang tidak masuk akal. Kalau berguru terhadap ilmu yang jelas sanadnya masuk akal mas. Bakal. Kalau nggak jelas ini loh. Syaratnya waras toki ya mas. Iya. Dan mau ya. Dia malah jarang yang mau mas. Ya bagi yang mau syaratnya bu. Ya wis yo, coba. Ini terus siapa? Maring arangan ayo. Curah. Iya, semacam minyak tapi Curah gitu ya. Furniture. Oh, dik. Asik. Minyak murah lah ya. Oh ya mas. Mana? Ini orangnya. Kau. Kau yang telah menghina istriku. Apa? Dos ditulukin, Dos. Bos, kita ingin apa? Kau yang telah menghina istriku. Dan dengan siapa? Saya suaminya. Minta maaf. Sujud. Sujud sekarang. Salahnya apa ini? Masalahnya apa dulu? Saya tahu. Ujung sana tadi menghina istriku. Dia menghina saya tidak punya suami, anak haram ini. Kau. Sini, Dos. Kuntine we. Tuan. Kayaknya ada salah paham Tuan, mohon maaf. Ada salah paham. Salah paham di mana? Kami tidak mengatakan sekeji itu. Iya. Dia sudah mengatakan. Saya mendengar jelas sekali. Saya ngomong apa coba? Saya ngomong apa? Kamu bilang Saya tahu kau manusia sempurna. Tenang. Tapi kau harus ingat. Kita walaupun makhluk. suami. Juga punya harga diri. Jaga kata-kata. Jangan sering menghina. Yang menghina siapa? Dia laporan apa? Saya cuma liwat permisi. Jelas lihat ini muka kamu. Iya, tapi apa yang apa saya? Walau saya begini-begini, istri saya Kunti. Saya Pangeran Raden Rantang Buana. Iya, Mbah Rantang Buana. Saya tidak mengenyek, saya cuma liwat. Saya ketawa-ketawa. Mau menertawakan saya sendiri. Seperti ini Tuan. Memang kau bilang tadi tidak punya suami. Saya pergi karena saya sedang mencari susu. Istri saya susunya tidak keluar, makanya saya pergi untuk mencari susu. Kenapa kau menghina? Saya tidak menghina. Itu bayinya nangis, bapaknya. Kau merasa paling tinggi, kau merasa paling mulia. Silakan, tapi hargai kami makhluk yang rendah ini. Jangan sekali-kali kau mengatakan kami seperti itu lagi. Minta maaf sekarang. Maaf Sel. Oh Tuman. Kamu bilang saya punya anak dengan Saya minta maaf Tuhan. banyak lelaki. Saya tidak ikut campur. Siapa yang ngomong Kau pergi. Lihat dulu. Iya. Istri saya jelas-jelas. Punya anak dengan banyak lelaki. Ya, Pak, punten saya jelasin. Tolong, macam-macam ini. Iya, ya. Nanti saya minta maaf. Cuman saya mau meluruskan dulu. Walau saya mengambil dia susah janda, dia bukan anak saya, tapi dia benar-benar anak dari mantannya, bukan banyak. Janda ini? Iya. Ya, kenapa? Kata sama siapa-siapa mau saya ngomong kayak gitu, sumpah. Tuan. Saya cuma ngomong. Dia bilang tidak seperti itu. Ya, saya ngomong gini. Ya, Sal, minta maaf Ya, minta maaf. Saya tahu dia itu janda. Dia bukan anak saya, dia anak dari mantan suaminya. Tetapi saya jelas dia itu anak suaminya saja, bukan banyak orang. Iya, ini bukan anak jenengan, Bok. Iya, saya tahu jenengan mendapatkan janda. Cuman saya nggak ngata-ngatain sama siapa-siapa gelem, sama siapa-siapa gelem. Cuman itu. Iya, ngomongin gue. Dia tidak mengatakan iya. Gitu. Ini banyak atur-atur kan, Mbak. Tolong ini, Bos. Ya minta maaf ya. Tidak mau sekarang. Yo. Menghina kamu sama saya. Namanya siapa namanya? Namanya Asilah. Asilah.
Kau harus dengar. Begini-begini saya Raden. Ini istri Raden. Iya, saya tidak mengenyek jenengan, saya mau minta maaf. Pangeran ini loh. Iya, Pangeran Raden. Cek kalau mau cilik kok jadi. Minta maaf. Iya. Sini nanya dulu. Iya, Bang. Asilah namanya. Aku taruh. Aku sombong. Ya, Mbak. Jangan laki-laki ngomong sembarangan. Iya, ngomong. Ya. Kalau wajib itu yang benar ya. Ini Kau ya. punya banyak uang apa? Tuh. Itu rahasia punya kita enggak. Gila. Iya. Jangan laki-laki. Orang kecil ya mbak. Walaupun anak saya, mirip saya kan. Asilah. Oh, ya, mirip. Ya. Itu bukan anakmu. Itu laki-laki. Tapi mirip ya. Saya meminta maaf. Dia- Karena Jika ketulusan kelakuan ini. saya, Dia diceraikan. jika memang Waktu tadi hamil saja mau lahir. menghina, Oh, loh. Maafkan teman membuat saya. hati Memang jenengan mulutnya rada. tersinggung. Saya meminta maaf. Kata yang juga Saya mungkin. tidak bermaksud Ya, untuk mungkin saja. menghina. Karena Saya otaknya cuma setengah ngomong, kalau itu anaknya dipikir-pikir. nangis ya. Jadi tolong maafkan saya, jangan ganggu saya, jangan ngikutin saya. Jangan lama-lama pegang tangannya. Kau minta maaf sudah, kalau memegang. Ya cukup satu kali aja salaman gitu. Ya, maafkan. Ya wis ya. Ya. Maaf ya. Monggo, saya mau melanjutkan perjalanan. Tuan, makasih. Ya. Ngapunten, Nek. Kau Mohon maaf. jaga mulutmu. Kau juga. Saya enggak Eh, saya ini baik hati. pangeran jangan pegang-pegang sembarangan. Iya. Sudah, saya pergi. Sayang. Terus cilik. Banyak bumbu yang diomongin mas. Oke, aku kru dewek. Apa gelem ya? Kerasa-kerasa gelem. Habis ini satu. Lah wis. Oke, kok ngomong nang ati, Bek. Kunti tak krungu. Apa mending ngomong cetak. Kemarin. Tomai, bocah kunti. Bojone kundi sing mau. Kuwe. Ya, hal-hal seperti ini yo. Kalau tidak bisa dimasuki, apa kamu jadi nggak apes sih? Datang rumahmu diteror. Ya, Kan hal seperti ini yang sering terjadi. Yang ngomong sembarangan tuh. Ngomong sembarangan di suatu tempat, ending-endingnya makhluknya nggak terima, mengganggu kehidupannya. Paling bagus di manapun berada. Permisi, ngapunten, gampang. Lagi ngomong sembarangan aja kena tulanya kok ngomong menuju ke orangnya langsung. Banget. Ini pelajaran. Tapi kan saya yakin mas banyak wadulan yang diimbu-imbuin. Nah, perihal itu sus teknis lah. Ada ngidak karo orang cilik sombong. Walaupun ini bukan anak saya, anak dari suami dulu, tapi ya kamu jangan nyek. Oke. Daripada kita bingung mencari kuswayem, kita menuju ke tempatnya itu Bayu. Yang kemarin penyelamatan ini, pura-pura kita mau berguru ke Penyakit. Oh, penyakit ke. Kakak mas keculik nih kama. Umur Siapa si ini kan orang rasa kan Iya. ya. Mana nek buka penantang. Nantang gue. Jajal. Maringan. Tolong ge mas Egi mas. Jangan aku jeneng nyek. jangan suka menantang orang malu-malu mas. Suka permisi. Oke, makanya asal kalian bisa sopan, ya insya Allah baik-baik saja. Tapi kan gimana Mas? Kita Kemarin ada susah untuk masalah. sopan terkadang loh. kita keluar dari sana juga udah karena wis jengkel. Kita ke sana ya nantang gue. Iya, kayak ulah buru gebuk ya, Sel. Iya. Aku rasa ya, aku rasa sekeras apapun sifat dari makhluk ciptaan Gusti Allah, Bapak Melvin ngomongnya. iya, yo, itu akan melemah hatinya, perasaannya ketika kita juga menggunakan bahasa sopan santun yang Iya, digunakan. kalau ada hatinya, kalau nggak ada hatinya, ya mesti anak. ketuntung. Iya toh? Enggak. Mesti anak hati Kita ke sana sudah dipastikan dikira mau menyerang balik. Karena mungkin balas dendam Lalu ya. dengan alasan apa untuk- kita? Ya. Untuk mengendokkan. Kita rombong. Manut karo nyong kepenak daripada kok manut karo bojone Kunti mau. Iya. Iya, Di sini kan nggak ngomong kan gampang. Nilep omongan gitu. Makanya aku seneng kayak aku seneng kayak. mau kemarin di sini ya. Kenapa bareng ngecen? Yang Marcel juga. Wah, apa trauma kok dik? Jore gue takut warso gue. Kok orang ngerasakno? Gue dendaman.
kasih kita nih masih ada itu. Ini guys dikasih urung. Udah lah, kalian mundur kabeh. Kalian datang lagi ke sini. Apa kalian tidak kapok dengan pelajaran yang kalian terima? Tuan Putri, apa kabarnya? Suaramu begitu lembut. Tapi bagi saya, suara palsu. Saya tidak akan goyang. Dengan ucapanmu, tawaran saya sudah kau tolak. Tapi kenapa kau datang ke sini lagi? Ini kok Tuan Putri. Setelah saya berpikir, setelah saya merenung, hidupnya kayak gini aja ya. Capek jadi orang miskin ya. Nah, kira-kira Tuan Putri bisa nggak bantu kami agar kami ini bisa jadi kekuasaan atau punya pangkat atau punya jabatan tinggi, yang kira-kira nanti bisa buat hidup saya jauh lebih mulia daripada sekarang ini. Jadi orang miskin capek ya. Pangkat, jabatan. Kamu ingin mendapatkan jawaban itu semua? Seperti ini. Memang benar. Eyangmu itu macam yang ngacengan. Tidak bisa membuat kalian hidup lebih layak, hidup lebih mulia. Membuat kalian bisa memiliki segalanya. Memang tidak bisa. Kita hanya disuruh untuk beribadah. Sarifuddin, itu yang diutamakan cuma nafsu dan ngacengnya saja. Untuk mengangkat derajat cucu-cucunya juga tidak bisa. Dia hanya bisa ngaceng dan bisa bermain hal-hal seperti itu. Tidak mencerminkan dan tidak menggambarkan dia itu gagah. Tapi hasilnya bodoh dia. Ya. Iya. Bodohnya? Buktinya kalian masih hidup sengsara seperti ini. Eyangmu itu yang kau bangga-banggakan. Tapi tidak bisa membuat kalian hidup lebih enak. Kalau bukan kalian cucu dari macam yang ngacengan itu, saya tidak mau. Tapi karena kalian juga merasakan kesengsaraan, eyangmu itu juga tidak bisa membuat kalian hidup enak. Kalian tepat. Sebenarnya waktu kalian ketemu saya sudah menawarkan. Andai saja kalian mengiyakan dan ikut dengan saya, menjamu, nanti saya akan berikan apa yang tadi kau katakan. Jabatan. Ya, jabatan. Jadi lurah bisa? Hah? Lurah? Apalagi lurah. Oh, menjadi raja sekalipun, gak hanya dengan sekejap, saya bisa. Jabatan, kedudukan, ataupun apa yang kalian inginkan, tempatnya di sini. Kalian pikir, jika kalian mendapatkan hidup yang sempurna, hidup yang berkelimpahan, kalian tidak mungkin menderita seperti ini. Kalian tahu, kalian itu sekarang sudah menjadi budak-budak para penguasa di sekeliling kalian. Kalian tahu, mereka mendapatkan kedudukan, jabatan seperti itu. Banyak sekali yang asalnya dari sini. Kami yang berikan. Oh, berarti ini yang jadi lurah banyak yang datang ke sini? Tentu saja. Yang jadi bupati ada? Banyak. Banyak? Banyak. RW? Banyak sekali. Mereka menginginkan kekuasaan. Yang berbau kekuasaan. Ketika datang ke sini, hanya sekejap saya bisa membuatnya.